Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyyakum taqwallah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu taqillaha summa kunta bi sayyi'atil hasanati wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matihi tatimmu shalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Rabbul Alamin atas rahmat amunahnya kepada kita semua sehingga kesempatan kali ini masih bisa untuk melangkahkan kaki di tempat yang paling dicintai oleh Allah untuk berkumpul bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga langkah kita ke tempat ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal hitungan hari lagi ya, kita akan menentukan pemilihan presiden tanggal berapa? Tanggal 14 hari Rabu berarti ya, insya Allah. Sekarang mungkin hari tenang. Di hari tenang kan kamu yang healing nantinya sehingga ya nama mulai tenang teh, jernihkan pikiran, kemudian juga bersihkan hati, lalu mulai minta petunjuk kepada siapa? Dikasih dukun, beli paranormal. Allah minta kepada Allah dengan salat istikharah. Berapa rakaat salat istikharah? 2 rakaat ya. Lalu kemudian sematkan di sujud terakhir itu Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qadratika wa as'aluka min fadlika wa innaka taqdiru wa la aqulu wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amru khairul dini wa ma'asi wa akibatu amri faqbul li wa yassir li summa barik li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amru syarrun dini wa ma'asi wa akibatu amri fasrifu anni wasrif minhu wa qul li khairu haitsu ma kunta. Sakit sekali apa? Nah, atas yang mengetahui namanya ya Allah, Allahumma in kunta ta'lam, seandainya engkau itu maha tahu. Kemudian faqdur quli wa yassir li amri, maka takdirkanlah kepada kami pemimpin yang baik, wa yassir li, dan mudahkanlah kepada kami untuk memilih yang terbaik. Kemudian summa barik li, kemudian berkahilah pilihanku ini ya Allah. Kenapa Ustaz? Apakah doa ini penting? Karena itu menentukan sekali ya, menentukan nasib kita nanti di akhirat. Ibu salah saja dalam menentukan kepemimpinan, maka akibatnya fatal sekali ya. Masya Allah. Bahkan nanti kedudukan kita akan ditentukan nanti di tanggal 14, baik itu di dunia untuk 5 tahun ke depan atau mungkin paling lama 10 tahun, yang lebih ngeri lagi nanti di akhirat.
Apakah posisi kita nanti di surga atau di neraka? Di neraka bagi muslim ada dua pilihannya. Mau khalidina fiha abadah, angin saangin-angina, saangin-ngenah gitu, salamin-aminah, atau nabi ke dicuci-cuci nepikeun ka bersih, dosa-dosana namanya dijahit. Pilih mana? Anu kahiji nu kadua. Nu kahiji sami, anu kahiji amin ke dalam artinya amin. Panu kahiji tadi surga, panu kahiji ke surga, kana kedua ka neraka gitu nya. Nah, ieu mah bab surga neraka. Ya, jadi sekarang ini harus kita menentukan karena hukumnya ini wajib, bukan sunnah, bukan mubah. Jadi mengangkat pemimpin itu hukumnya wajib. Kepemimpinan ini bila mana hilang dari bumi yang tercinta kita ini, walaupun mungkin hanya sehari, kosong hanya sehari, bahaya akibatnya ya. Bisa terjadi pertumpahan darah, ketiadaan pemimpin. Bisa jadi nanti kaum pemberontak itu merasa jumawa besar kepala, kemudian OPM nanti lebih nekat lagi nanti kalau tidak ada kepemimpinan, karena tidak adanya mungkin yang bisa merubah kemungkaran. Makanya cara efektif yang paling mudah dan paling kuat untuk merubah kemungkaran itu adalah adanya kepemimpinan. Lamun ibu ninggal maksiat, misalnya di Gading Tutikas orang indah, ayam anu dicalan minuman keras, ibu sanggup gak nutup eta tokona? Henteu, apa sanggup teh nutupna? Henteu da teu gaduh kekuasaannya. Terang tuh Hotel Alexis. Teh sanggup gitu. Da abdi kadang cek si Ahok cenah. Namun hoyong apal surga dunia, silakan datang ke Hotel Alexis. Ayo pengen para jablay dia katanya. Jablay itu naon jarang dibelai. Ya justru bahayanya itu kalau dibiarkan sedemikian rupa maka pada akhirnya akan mendatangkan apa? Bencana, mendatangkan musibah. Kemaksiatan itu sekecil apapun hakikatnya itu adalah keburukan. Bahkan tidak hanya keburukan bagi si pelakunya, lebih beratnya lagi nanti bisa mendatangkan kemudian malapetaka dan bencana ya. Jadi mungkin kalau kita melihat dohirnya kenapa di Indonesia banyak musibah, tiada lain itu disebabkan adanya pembiaran perbuatan maksiat. Makanya betul-betul kita harus punya pemimpin itu yang saleh, yang amanah, yang berani, yang tegas gitu ya. Agar kemaksiatan ini jangan sampai semakin merajalela gitu. Sekarang ngeri, sudah terang-terangan ya. Harusnya Kominfo itu yang menangani tentang bagaimana dunia maya ini harus tegas. Anak-anak kita rusak lihat oleh tayangan-tayangan, tontonan-tontonan yang tidak layak ya. Bahkan nyaris ngeri bahasa-bahasanya itu. Bahkan alhamdulillah sekarang itu sudah jinah sesuatu yang lumrah. Kalau mereka itu berpacaran pasti melakukan hubungan zina rata-rata sekarang. Karena oleh pemerintah seakan-akan nggak keren. Betul nggak keren. Harusnya pemerintah berkuasa untuk mengerem ini, jangan sampai kemudian ada tayangan-tayangan pornografi ini menyebar. Sekarang ngeri. Makanya ngeri ya. Tidaklah menyebar perbuatan zina, melainkan akan datang nanti penyakit-penyakit dan virus-virus yang mematikan pada kaum itu. Masa kita harus datang lagi nanti corona versi kedua? Naudzubillah ya. Naudzubillah. Artinya bahwa kita butuh pemimpin yang soleh, yang baik, yang tegas, yang mengerti agama. Kenapa? Karena memang dalilnya seperti ini. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nanti akan datang sepeninggalku kepada umatku para pemimpin-pemimpin yang sapih. Pakai haknya, sana sapih dari supaha. Artinya pemimpin-pemimpin yang bodoh. Siapa mereka ya Rasulullah? Yang tidak mau mengikuti sunnahku dan dia tidak mau mengambil petunjukku, kata Rasulullah. Ya, kemudian barang siapa yang membenarkan perkataannya dan yang menolong kedolimannya, maka mereka bukan bagian dariku
dan aku berlepas diri daripada mereka, kata Rasulullah. Bahkan mereka tidak akan pernah mendatangi telagaku, disebut telaga Haudi nanti di padang mahsyar. Siapa mereka ini? Yaitu tadi yang bodoh. Walaupun pemimpin ini capetan, visi dan misinya, pinter dengan jadi takun pertahanan, keamanan, sosial, budayana, bahkan visi dan misinya, wah, yuk makan gratis, susu gratis, sembako murah, wah misalnya, wah. Tapi kalau dia awam terhadap agama, tapi kalau dia nggak ngerti dengan urusan agama, bahkan nyaris tidak tahu bagaimana tata cara sholat, haram hukumnya kaum muslimin untuk memilihnya. Karena di sini harus syarat mutlak yang pertama itu paham agama. Mudah dah gua yang dinatilu kandidat teh sok tes tiluanana mana anu biasa lebih mampu untuk membaca Al-Quran, mana duluan. Ibu langsung kayak bayangan sahat. Mana yang lebih mampu untuk menjadi imam sholat? Mana yang lebih mampu untuk membaca Al-Quran dan membaca Al-Fatihah? Sok tes tiluanana. Gampang bagi kaum muslimin. Entah mau mendengar visi dan misi nak ya, tidak ada baca pres kita kali gitu. Masya Allah. Sudah gampang bagi orang Islam. Ya, artinya bahwa kita mesti memilih pemimpin yang baik, yang benar, yang saleh. Karena ini menentukan nasib kita baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan fungsi dari kepemimpinan ini apa Bu tadi? Jadi besar sekali untuk menuntaskan apa yang menjadi perintah Allah, bahkan bisa memberantas kemungkaran dan menegakkan ma'ruf kebaikan. Ini makanya insya Allah kita akan membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kita lihat contoh kisah dari Umar bin Khattab. Dia seorang khalifah yang mempunyai gelar Al-Faruq. Tahu artinya Al-Faruq? Al-Faruq itu jadi orang yang bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, bisa memilah-milih mana yang benar, mana yang salah. Itu Umar bin Khattab. Khalifah keberapa Umar bin Khattab? Kedua setelah Abu Bakar. Ini orang yang paling tegas. Ketika kekuasaan sang khalifah ini sampai melebar ke Afrika, bahkan sampai ke Persia, Masya Allah, itu disegani betul. Ketika mendengar kalimat Umar bin Khattab, semua musuh-musuhnya itu takut gitu ya, bahkan tidak berani gitu macam-macam. Maka betul-betul kemaksiatan itu pada saat dipimpin oleh Umar bin Khattab nyaris tidak ada dan tidak nampak, karena ngeri, hukumannya berat. Pernah ada orang yang mabok sekali kemudian dirajam di depan umum di hari Jumat. Setelah selesai sholat Jumat 100 kali. Minggu kemudian karena dia kecanduan mabuk lagi, yang kedua kalinya dicambuknya jadi 200 kali. Satu hukmul had, yang satu hukmul tahdir sebagai efek jerak. Bahkan ada yang jinah oleh Umar bin Khattab bila mana dia laki dan perempuannya yang masih lajang, masih single, kemudian diasingkan di satu pulau, tidak boleh ditanggung oleh keluarganya selama beberapa lama. Itu cara Umar bin Khattab kemudian memberikan efek jerak. Ya, apalagi yang korupsi zaman Umar, parahnya, buntung lengenanya, Masya Allah. Lamun korupsinya yang dilakukan oleh istilahnya jajaran elit-elit politik alias menteri, lebih berat lagi, bisa hukuman mati ya. Artinya bahwa Umar bin Khattab ketika dia menjabat, lalu saat sedang berjalan-jalan di kota Madinah, bagaimana ketegasannya itu ketika sahabat ada yang datang. Ya Amirul Mukminin, aku melihat dengan mata kepala sendiri, ada sang gubernur di Mesir sana yang memakai pakaian yang halus, pakaian yang bagus, sehingga membuat rakyatnya iri. Padahal wajar pakai pakaian bagus tehnya, yang mungkin sedikit mahal gitu daripada yang lainnya. Terus ia pun mengangkat ajudan untuk diperbantukan membantu semua kebutuhannya. Lalu Umar bin Khattab seakan-akan ingin membuktikan kebenaran sahabat ini, dikirimlah utusan ke Mesir
Dari Madinah ke Mesir jauh. Sekarang kalau pakai pesawat enak, 2 jam nyampe. Dulu naik onta atau naik kuda bisa sampai 7 hari atau 8 hari perjalanannya. Setelah sampai di Mesir, lalu kemudian ya sampaikan, aku mendapatkan tugas dari Amirul Mukminin, engkau harus menghadap ke Madinah. Menghadap? Ada apa? Ini penting. Oke, kalau begitu saya mau menghadap, tapi izinkan saya untuk ganti pakaian dulu. Tidak, perintahnya kamu menghadap dalam keadaan kau sedang menggunakan pakaian itu. Lalu kemudian sang gubernur Mesir ini menghadap kepada sang khalifah di Madinah. Perjalanan seminggu lagi dari Mesir ke Madinah. Kemudian betul saja Umar dengan mata merah, lalu kemudian marah. Apa-apaan ini kamu? Lepas bajumu itu. Segera dilepas baju kebesarannya sambil gemetar. Ini sang gubernur ini namanya Ayyad bin Ghanam. Ayyad anaknya domba. Ya, Ghanam itu domba bahasa Arab. Ya, karena ternyata bapaknya tukang pengembala kambing. Dulu mah biasa. Terus seperti Abu Hurairah, nya bapaknya kucing karena resepnya ucing. Lamun urang mah kasinggungnya. Bapakna tukang ngala bagong, Junaid bin Bagong, meureun teh ngamuknya. Tapi kapungkur mah teu nya disandarkeun teh. Sebab ini ayat itu kemudian ditegur oleh sang khalifah. Lalu kemudian si utusannya disuruh untuk ambil baju yang terbuat dari kulit kambing dan tongkat. Ayyad bin Ghanam ini dikasih baju yang kasar yang terbuat dari kulit kambing. Pakai baju ini, kemudian bawa tongkat ini, beri dia kambing. Langsung mungkin menggerutu cek orang nama Gundam Catur. Ini asa kacidak teuing berage make baju alus saeutik meni kudu ngangon domba. Kedenger oleh Umar bin Khattab, naon dia ngomong naon? Ngomong naon dia? Tadi do. Masyaallah, bapak anjeun teh baheula tukang ngangon domba. Wayahna maneh ge kudu ayeuna ngangon domba tong jadi gubernur. Dipecat dari gubernur karena ngangon domba. Ya Allah, ya Umar nih tegasna. Gara-gara urusan pakaian. Ternyata jadi draft integritasnya antara sang khalifah dengan menteri itu sudah disampaikan awal-awal. Kalau kamu ingin menjadi menteri, kalau kamu ingin jadi gubernur, aku memberikan 4 syarat. Yang pertama, tidak boleh menggunakan kereta negara, tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kata Umar. Yang kedua, kemudian tidak boleh menggunakan pakaian yang bagus, pakaian kebesaran, karena itu akan menyakitkan rakyatnya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh makan roti. Dulu roti itu makanan yang paling menaknya. Artinya tidak boleh mementingkan urusan perut sendiri, kemudian melupakan rakyatnya. Lalu yang keempat apa? Rumahmu harus terbuka 24 jam. Tuh tinggal jika wartegnya. Artinya semua kebutuhan rakyat dan keluhan rakyat harus dipenuhi. Ternyata Ayyad bin Ghanam ini melanggar nomor 2, yaitu menggunakan pakaian kebesaran, sehingga akhirnya ditegur dan dipecat. Jadi tegurannya langsung dipecat. Komo lamun ngabunuhnya yang dipecat deui, dikisos. Ya calon presiden kungsi ngabunuh. Aduh ngeri. Di dalam Islam dikisos, dibunuh lagi. Ya. Anu dibunuh lagi seueur deui lain hiji 2 ningan sepikeun ke 14. Tak ada diwartos ganda pasti apalnya. Ya Allah, artinya seorang mukmin itu harus selektif. Ya, pemimpin yang seperti apa yang harus kita pilih? Karena ini menentukan nasib kita. Kenapa? Di dalam hadis disebutkan tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ini hadis kan yang sering kita dengar kaitannya dengan kemungkaran. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Man ra'a minkum, barang siapa yang melihat di antara kalian munkaron, kemungkaran, kemaksiatan, falyughayyir biyadihi, maka segera rubahlah dengan kekuasaan. Yad itu dengan tangan alias dengan kekuasaan. Apabila kamu tidak punya kekuasaan, maka rubah dengan lisan. Bila kamu tidak mampu dengan lisan, maka minimal hatimu berlepas diri.
dari kemungkaran itu, dan orang yang berlepas diri merubah kemungkaran dengan hatinya itu adalah yang paling lemah imannya. Bisa nggak dikasih perumpamaan yang mudah? Ibu tolong tempatkan dengan yang benar perumpamaan ini. Lamun aya patani anu nuju moe pare apek teh keur anteng-anteng na moe pare istirahat heura daereng-erengan panas jam hiji daratang manuk golejra, manuk piit, maracokan cing kinten-kinten bu kumaha carana ngusir eta manuk anu paling efektif, nu paling cepat. Nah aku ngadoa, ya Allah, mudah-mudahan manuk teh halaliber, ya bikin kah macokan aya 1000 manuk atau pare abdi seep, ya Allah. Apakah bisa dengan merubah dengan hati? Bisa, tapi itu lemah. Cek manuk teh, nah orang mah teu diusirnya. Apakah atau dengan lisan sambil duduk, hus 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 hus. Manuk teh hiber sakedeung balik deui. Hiber sakedeung balik deui. Katakanlah manuk ini melakukan kemungkaran, burung ini melakukan kemungkaran. Atau ibu ngambil sapu dideketi burung itu, langsung kemudian dikeprak, hush, langsung brrr. Berarti yang paling hebat itu dengan tangan, dengan kekuasaan. Alexis tadi hotel para Jablay di situ yang disebut istilahnya surganya dunia, kata Ahok, itu ditutup oleh Anies Baswedan ketika beliau sedang menjabat gubernur dengan satu tanda tangan, tutup langsung tuh. Benten ku satpol pp hese nya, bahkan ku polisi oke, tapi ku langsung ku gubernur mah tek tutup. Sama kita juga sekarang ini menginginkan pemimpin yang seperti itu, karena hadisnya itu manroa. Rasulullah kemudian mensyarah, para ulama mensyarah dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Kalimatnya kan barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, menunjukkan bahwa pengingkaran di sini dikaitkan dengan penglihatan. Jadi jika kemungkaran tersebut itu terselubung, tidak terlihat, yang menyebabkan seseorang mungkin tidak bisa melihatnya, tapi ia mengetahuinya, maka pendapat yang kuat mengatakan bahwa ia tidak wajib mencegahnya, ia tidak boleh mencari-cari tahu yang masih samar baginya. So ada pemimpin, oh lapor pak, ada apa? Saya kok seperti mendengar di rumah si Fulan terjadi cekcok dan ribut sampai bertengkar. Nggak boleh dilaporkan selama itu bukan dilakukan di luar rumah. Kalau di dalam rumah tidak boleh lapor pak, rumah si Fulan dipakai tempat mabok, tapi kita tidak melihatnya, cuma mendengar. Nggak boleh. Jadi harus dilihat kemungkaran itu. Artinya seseorang pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, sesungguhnya jenggot si Fulan meneteskan minuman keras atau khamr. Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, Allah melarang kami untuk memata-matai. Jadi orang itu mabok masih di dalam rumah, atau mungkin dia dengan sembunyi-sembunyi, nggak ketahuannya bahwa perempuan yang bukan mahramnya jinah di dalam rumah, itu tidak perlu kita mata-matai, kita selidiki. Ari motor sahanya, motorna Beat, dan si bapak eta mah biasana RE King, alah cing berang intip, nah nggak boleh ya. Ini artinya bahwa kemungkaran itu harus dilihat dulu ya, karena membutuhkan bukti sebagaimana tadi Umar. Aku ingin melihat Yazid bin Ghanam itu ada di hadapanku dengan pakaian kebesarannya. Betul nggak pakai baju yang bagus? Setelah lihat pakai baju yang bagus, barulah ditegakkan hukuman. Ini cara merubah kemungkaran. Apakah memang Ustadz bahaya bagi kita yang membiarkan kemungkaran itu kemudian merajalela? Sungguh sangat bahaya sekali ya. Rasulullah memberikan wasiat kepada kita, sesungguhnya ketika manusia melihat kedoliman, kemungkaran dan kemaksiatan, namun tidak mau mencegahnya, tidak berusaha untuk menghentikannya, maka hampir-hampir Allah meratakan azabnya. Nih bahayanya.
Bahkan di dalam surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Doharul fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan dikarenakan tangan-tangan manusia, dosa-dosa manusia, kemaksiatan manusia. Kemudian Allah timpakan adabnya untuk apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, untuk merasakan efek dari perbuatan maksiatnya itu seperti ini. Datang tsunami, datang gempa, kemudian datang longsor, datang banjir. Cek atau tah rasakeun ku anjeun. Jadi adanya musibah itu sebagai efek jerak agar dia tahu bahwa dampak dari maksiat itu sejatinya bumi ini menjadi murka ya. Kenapa? Karena bumi ini adalah makhluk juga. Bumi murka bila mana penduduknya berbuat maksiat. Sama Pak. Kenapa? Rakyat Indonesia kebanyakan di bawah garis kemiskinan. Kenapa negeri Indonesia padahal bawah garis khatulistiwa kok kebanyakan rakyatnya menderita, harga-harga semakin mahal. Barusan istri bilang, "Bi, biasa kilo 15.000 model kieu bi." Tingali, ya Allah, 15.000 paingan padang jadi 20 ayeuna. Ya Allah ya Rabbi, ngeri. Pendidikan mahal, sembako mahal, laras Bu. Kemudian mau kesehatan juga mahal. Kenapa? Karena kita salah dalam memilih pemimpin. Makanya ada istilah bahwa pemimpin itu sebetulnya cerminan dari akhlak rakyatnya. Jadi jangan salahkan Allah kalau selama ini kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang dolim. Kenapa? Karena bisa jadi rakyatnya juga dolim. Karena rakyatnya juga sama sebetulnya banyak melakukan maksiat. Jadi Allah belum memberikan karunia pemimpin yang baik, yang saleh. Sekarang itu mudah-mudahan ini Allah sudah memperlihatkan kepada kita kembang-kembangnya, Masya Allah, tanda-tanda kebaikannya. Makanya saya ikuti terus perkembangan ini. Maaf, saya mau terus terang aja ya. Ini rahasia, jangan disampaikan ke siapa-siapa ya Bu ya. Bahwa selama ini saya nggak pernah ikut pemilu karena instruksi dari guru saya untuk golput. Tapi sekarang berubah perintahnya. Makanya tugas kita kan mengikuti pendapat ulama, fatwa ulama. Kalau ulama itu bila mana kita ikuti pendapatnya salah, maka tetap seorang ulama yang berijtihad dengan pendapatnya yang merujuk pada Quran dan Sunnah, selamat dia mendapatkan satu pahala. Tapi kalau kita yang berpendapat, kita yang menyimpulkan sendiri, tetap dosa bila mana salah. Beda kalau mengikuti ulama. Saya tunggu, ternyata sekarang bagaimana Syekh sekarang 2024 sikap kami ikut campur sekarang. Karena sekarang Allah sudah perlihatkan nih tanda-tanda akan muncul pemimpin yang baik. Kita sering berdoa, waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah berikan kepada kami pemimpin untuk memimpin orang-orang yang bertakwa. Loh, kalimatnya lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti rakyatnya harus bertakwa, pemimpinnya harus lebih bertakwa lagi. Ini satu sebab akibat. Kalau rakyatnya takwa, maka pemimpinnya juga insya Allah takwa. Kalau rakyatnya tukang maksiat, maka pemimpinnya juga maksiat. Kalau rakyatnya itu tukang nyogok, maka pemimpinnya tuh ini tiasa ngawaler. Nah, ibu buat ditampi kalender atunya. Ya Allah, ada ustadz itu di TikTok sampai orang gitu kalau lihat itu kan pengennya cepet gitu. Oh, tahu usia, padahal itu tidak boleh dipotong-potong. Kata ustadz ini, sungguh orang yang melakukan riswah, sogok, kemudian yang menerima sogokan tidak berdosa. Ya, kok tidak berdosa? Ya, kalau berdosa maka ada kemungkinan dia taubat dan diampuni dosanya. Tapi orang yang nyogok dan yang menerima sogokan di neraka. Ulu beratnya. Ya Allah, karena hadisnya ar-rasi wal murtasi pinar. Orang yang nyogok dan yang menerima sogokan di neraka. Misalkan ayah dinaril mah bikin ka
saya akan mendukung paslon 02, saya akan membela, saya akan memilih dia menjadi presiden. Ada kaosnya nomor 3, ini aing salah cenanya. Ya Rabbi, astagfirullah wa atubu ilaik. Artinya apa? Nggak boleh kalender, kaos. Kemarin itu ada yang datang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, ke istri saya, ibu tolong ini diterima kalender dari kami gratis, tapi ada paslonnya di situ. Ngapain? Maaf bu, pak, sekarang ngedadak ini calon-calon presiden, calon-calon legislatif ngedadak para lager. Ya Allah, jeung aranehna teh ngedadak butuh ustad, ngedadak butuh ulama, ayo teh calon-calon presiden teh. Nah, lamun geus jadi presiden, ulama dikebiri, ulama dipojokan, ulama dihina, ulama disebut radikal, ulama disebut wahabi, ulama disebut garis keras. Nah, ai butuh mah ayeuna ngadatangan pesantren. Kirim 2 miliar, Masya Allah. Si ustadna teh, alhamdulillah, daripada nginjem kabang kan riba, ya 2 miliar di salah satu paslon urang jieun pesantren, sama dengan keluar dari mulut singa asup karena mulut buaya, ya gitu. Riba ge haram, menerima sogokan lebih haram lagi, karena tadi kalimatnya dia tidak berdosa tapi langsung ke neraka. Ya Allah, banyak sekarang ulama-ulama masuk. Jadi kalau ada ulama dia nerima expander, nerima perosa gitu ya Allah sogokan dari calon-calon presiden ini, maka itu adalah satu tanda dia ulama-ulama buruk yang tidak boleh diikuti ya pendapatnya, tidak boleh didengar kata-katanya, bahaya, akan menjerumuskan kita ke neraka jahanam. Oh Ustaz separah itu nggak boleh. Saya wanti-wanti, awas, tong diterima amplopna ari eusina carua eusina oke. Ya Allah, banyak serangan pajar sekarang. Makanya Ustadz Atian Ali tahu, yang beliau itu ketuanya Anas, jangan pilih pemimpin yang suka nyogok, money politik. Haram hukumnya memilih pemimpin yang melakukan kecurangan. Sok ibu terang nomor sabaraha anu curang, ayo nanya tuh seri pak ibu menda apalnya. Saya takut sayanya bu, bahkan saya sampaikan nih, walaupun akhirnya kita sedikit tapi berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Coba nanti dibuka surat Al-Baqarah ayat 166 167. Ada seorang abri itu datang ke teman saya nanya, Ustadz, sikap kami harus seperti apa? Keluarga kami juga harus seperti apa dalam menentukan pemimpin? Mana yang harus kami pilih menurut Islam, menurut Allah, menurut Rasulnya? Kemudian Ustadz ini menyampaikan, coba buka surat Al-Baqarah 166 167. Ayat ini menentukan sekali nasib kita. Ketika di dalam ayat ini, makanya saya bilang, coba sekarang samakan visi dan misi. Ibu dan bapak saya tahu, dan adik-adik ini orang-orang yang soleh, yang merindukan pemimpin yang soleh, juga ingin kemudian dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang yang muttaqin. Maka jangan salah dalam memilih pemimpin. Kenapa di dalam ayat ini Allah berfirman, ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Ittabarra alladina tubiu, ketika yang diikuti ini berlepas diri dari yang mengikutinya, kemudian nampak di hadapan mereka, baik itu yang diikuti maupun yang mengikuti, apa siksa Allah yang begitu dahsyatnya di neraka kumpul. Kemudian wa taqatta'at bihimul asbab, terputuslah semua hubungan yang sudah dijalin ketika di dunianya. Lalu di 167-nya dia itu kenapa marah nih si rakyat itu, ya Allah, seandainya engkau memberi kesempatan aku untuk balik ke dunia lagi, maka niscaya juga aku akan berlepas diri, nggak mau jadi tim suksesnya, nggak mau nerima kalendernya, kaosnya, sembakonya, nggak mau, haram, nyebut haram di neraka, percuma ya. Kemudian di situ kalimat yang paling parahnya apa? Wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka semuanya tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka. Ya Allah, bahaya nih bu. Makanya saya tadi
Muqaddimahnya menyampaikan ini menentukan nasib kita nanti di akhirat kalau salah dalam memilih pemimpin. Ibnu Katsir itu menerangkan ayat ini bahwa pemimpin nanti yang zalim ini, yang menghalalkan segala cara dengan menyogok rakyatnya, dengan menipu rakyatnya, dengan menyampaikan janji-janji palsunya, padahal hatinya tahu, bahkan melakukan kelicikan untuk menghitung suara, maka si pemimpin itu mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, aku masuk neraka karena dosa yang telah kuperbuat. Aku berbuat dolim kepadamu, tapi mereka yang mengikutiku, yang memilihku, salahkan mereka sendiri. Bongana bet percaya ka dewek, bongana bet narima sogokan ti dewek, kitunya ya Allah. Bongana bet jadi tim sukses, mana enak daek ditipu saya gitu. Make daek ditipu, akhirnya amak si eta bocok rakyat tadi keur ngumpul di neraka. Ai maneh baheula nu masang baliho saha, nu masang spanduk saha, tuh tinggali amek-amekan. Lalu akhirnya di surat Al-Ahzab ayat 67 teh saking ku amekna eta rakyat anu di neraka jeung pemimpin di neraka, kemudian ngadoa, Rabbana atihim dipaini minal adab. Ya Allah, kalau begitu berikan 2 kali lipat dari siksamu, wal'anhum la'nan kabira, dan laknatlah pemimpin ini dengan laknat yang besar. Nyeri hati baheula dibela-bela geus di neraka lepas tangan mung ikut campur sarua iblis oge nya setan sarua gitu. Ya Allah, terus saya bilang ke istri, sekarang harus samakan visi dan misi kita, memilih pemimpin berdasarkan Quran dan Sunnah, bahwa pemimpin yang soleh itu salah satu syaratnya juga saya sampaikan sebetulnya ada 7. Salah satu juga syaratnya pemimpin yang baik itu adalah dia mau mendengarkan perkataan ulama dan setuju mendengarkan nasihat ulama dan siap untuk mendatangkan draft perjanjian integritas. Ternyata di antara 3 paslon ini hanya 1 Pak Bu yang mau nanda tangan, padahal ada 3 ya, hanya 1. Sama Bu, pemilu itu nanti calon presidennya berapa? Ada berapa calon presidennya nanti? 3. Berarti kalau nanti setelah tanggal 14 Februari yang kalah berapa? Kan 3 dikurangi 2 yang kalah, berarti yang menang 1. Laras tuh itu matos hitung-hitungan gampang. 3 calon berarti lamun engke tos 14 Februari berarti yang kalah 2, yang menang 1. Aminkan saja. Ya Allah ya Rabbi. Ini saya sampaikan ke istri, kadek salah nyoblos neraka. Dan kata Ibnu Katsir dalam dibahas itu sok sieun, nu sararieun sanes ceuk abi umi tah tinggal dina Al-Baqarah. Kata Ibnu Katsir, neraka ini tempat untuk mencuci bersih orang-orang yang mengaku Islam dari dosa dan maksiatnya. Tapi iya aya cenah KTP nate Islam nalika di dunia teh digodog terus dibersihan, cuci sampai ribuan tahun teu bersih. Nah ieu meunikeun ka bandel ya. Lalu kemudian ditanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang salah dalam memilih pemimpin. Ini beratnya mau dikeluarkan. Jadi tidak ada yang paling ditakuti oleh penduduk neraka selain dari siksaannya yang begitu berat. Yang paling ditakuti itu adalah mereka tidak pernah punya harapan untuk keluar dari neraka, disamanakan dengan orang kafir. Baqila dkhulu jahannam khalidina fiha abada dalika maswal mutakabbirin. Maka dikatakan kepada orang-orang kafir, orang-orang muslim yang salah milih pemimpin, masuk kamu ke neraka jahanam khalidina fiha abada. Kalau di ayat tadi mah wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka. Ini ngeri ya. Baik, kita lari ke ayat Ali Imran ayat 110 ya. Bahwa kita memang diperintahkan untuk merubah kemungkaran dan mengajak kepada
ma'ruf kebaikan. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Kalau kita berani meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ketika kemaksiatan itu nampak di hadapan kita, maka tadi hukumannya Allah akan menimpakan siksanya atau murkanya dengan datang bertubi-tubi musibah yang akan menimpanya. Rasulullah sampai menyampaikan, idza doharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu azza wa jalla bi'adzabin min indih. Apabila telah jelas-jelasan kemaksiatan itu terpampang di hadapan kalian, di umatku, kata Rasulullah, ammahumullahu azza wa jalla, Allah akan meratakan bi'adabin, dengan adabnya, min indih, dari sisinya. Fakultu, kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, amma fihim yauma idin unasun saleh, bagaimana kalau di antara kami pada hari itu banyak orang-orang yang soleh? Walaupun kalian itu banyak orang-orang yang soleh, tapi kalau kalian membiarkan kemungkaran itu merajalela, tidak mau merubahnya, maka Allah tetap akan menimpakan azabnya. Kalau kata Jainuddin MZ mah, biarin, nggak usah ikut campur urusan gue mau babok, gue mau jinah, kan nggak merugikan elu, kata Jainuddin MZ. Bagus. Lalu ia sampaikan, lu yang mabok, lu yang jinah, tapi ketika datang adab, gua yang kena getahnya. Kan gitu. Itu tidak? Kan sok ayeuna mun ku ibu di komplek ieu diantepkeun we ada yang berjinah. Terus di depan mata ibu dia berbuat jinah. Ya Allah, bisa jadi ieu komplek ieu gempa terusnya. Karena bumi ini tidak ridho. Tadi kan bumi murka bila mana penduduknya berbuat maksiat. Karena sesungguhnya bumi ini sejatinya selalu bertasbih kepada Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Mereka memuji Allah, bertasbih dan taat kepada Allah. Maka ketika melihat kemaksiatan itu sebetulnya disebutkan hampir-hampir, kalimatnya kan gitu, hampir-hampir Allah meratakan gitu ya bumi ini, disebabkan makhluknya yang terang-terangan berbuat dosa dan maksiat. Baik, jadi kalau ada yang berani meninggalkan, maka semuanya terkena. Lalu Ustadz, bagaimana hukumnya amar ma'ruf nahi mungkar? Semua ulama sepakat, hukum merubah kemungkaran itu fardu kifayah, ya. Berdasarkan dari surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menggunakan ayat wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kamu, ya, ummatun, segolongan umat. Jadi kalimat hendaklah ada di antara kamu itu, ayat ini mengandung penjelasan tentang wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar, karena kalimatnya hendaklah, tapi merupakan kata perintah. Secara dohir kata perintah menunjukkan arti wajib, tapi ayat ini mengandung penjelasan bahwa amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Artinya apa? Jika satu golongan telah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kewajiban ini gugur dari umat yang lain. Tuh, makanya kita butuh pemimpin yang tegas. Kalau pemimpin kita berani menutup tempat maksiat, tempat judi, kemudian bank-bank ribawi, maka selamat bumi ini, negeri ini dari kemurkaan Allah. Yang paling mampu untuk menutup kemaksiatan itu, mencegah kemaksiatan itu adalah pemimpin. Maka mentak ti ayeuna kene ge abdi menteras we kitu nya. Ngadoa ka Allah teh Rabbij'alni Robbana, ya, tadi apa tadi, waj'alna, ya Allah berikanlah kepada kami lil muttaqina imama.
pemimpin-pemimpin yang bertakwa, yang memimpin orang-orang yang bertakwa, pemimpin-pemimpin yang taat. Karena Umar bin Abdul Aziz itu ketika dapat laporan ada di satu tempat yang menjual minuman keras, langsung dipanggil para menterinya. Aku mendengar laporan bahwa di kampung Sipulan ada yang berani menjual minuman keras. Hari ini juga segera sidak, inspeksi mendadak. Langsung kirim tentara-tentara ke sana untuk menutup, ditutup. Karena Umar ini sama sebagaimana khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz itu kan salah satu khalifah yang paling hebat juga ya, memimpin 2 tahun setengah, tapi betul-betul rakyatnya itu makmur sejahtera, hampir nyaris tidak ada yang miskin. Baleunghar resepnya mun di Indonesia baleungharnya, ya Allah ya Rabbi. Tah Brunei ogenya ternyata Raja Hasan Bolkiah itu salah satunya termasuk pemimpin yang baik dan taat juga. Rakyatnya itu merasa betul-betul diperhatikan. Jadi sering ada istilahnya open house, kemudian mendengarkan curhatan-curhatan dari rakyatnya. Kalau di program Anies Baswedan itu desak Anies, nah, kan dikumpul mahasiswa ngariung didinya, nanti semuanya nanya, bahkan ayah bidan, ayah psikiater, ayah dari rakyat jelata, mungkin tukang beca, tukang ojek, semuanya ngeluh. Kemudian disampaikan bagaimana solusinya. Masya Allah, makanya saya terharu itu. Bahkan ada anak yatim itu naik ke atas panggung, kemudian dia menulis, "Abah, maukah Abah memelukku karena aku sudah lama tidak dipeluk oleh ayah." Dia ditinggal meninggal oleh bapaknya semenjak lahir, kemudian dipeluk dengan rasa kasih sayangnya, dengan kelembutan. Itulah pemimpin yang baik itu ya. Salah satu syaratnya pemimpin yang itu, dia layaknya seorang bapak kepada anaknya, penuh kasih sayang, mengayomi rakyatnya, bahkan senantiasa mendengar keluhan dari rakyatnya. Itu yang harus kita lihat dan harus kita pilih. Karena Allah sudah memperlihatkan sebetulnya tanda-tanda. Tadi sekali lagi, saya saja nggak pernah ngeh, karena selama ini kok belum ada yang sesuai dengan Quran Sunnah. Sekarang sudah mulai ada tanda-tandanya walaupun tidak sempurna ya. Karena kepemimpinan itu wajib. Bu, Pak, kalau ada 5 orang yang mau sholat berjamaah, katakanlah sholat maghrib, kemudian dari 5 orang ini ternyata tidak ada yang bagus bacaan Al-Fatihahnya, bahkan tidak ada yang bisa bahas bacaan tajwid dan makharijul hurufnya, hanya sekedar lancar. Terus kemudian 5 orang itu bingung, kumaha ieu nu ara alus dibacaana gara orang patut kabeh tengah arti tajwid, mahnya rek salat maghrib rek dibubarkeun Bu, rek dibubarkeun. Ai kulantaran teu aya anu jadi imam nu alus, urang bubar we tong salat maghrib. Nggak bisa, walaupun mungkin dari 3 kandidat itu belum ada yang sempurna misalnya, tetap harus dipilih salah satunya yang rada mending, minimal lancar Al-Fatihahna daripada anu dadarek-dokan kamu daripada anu teu bisa. Ini ada yang sedang kampanye, salah satu paslon itu kemudian pas nanya, "Maaf Pak Kiai, ini waktunya sudah mau maghrib ya?" "Ya, bentar lagi maghrib." "Kalau begitu nyalakan musik." "Kalahkan joget." Si orang wodol teh naon eta ya Allah. Betul, saya kesel banget ya. Ini menantang Allah itu ya. Memang kalau seorang pemimpin ini, calon pemimpin, kalau sudah melakukan keburukan, akan datang keburukan-keburukan berikutnya. Terus akan muncul keburukan-keburukan berikutnya. Ini satu tanda ya. Ya Allah, perlihatkanlah. Sering enggak ibu berdoa, Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang baik itu baik, dan berikanlah karunia kepada kami kekuatan untuk mengikuti yang baik. Berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang baik agar kami mengikutinya. Itu kan gini. Terus kemudian di doa itu dilanjutkan, wa arinal batila warzuqna jtinabah. Perlihatkan kepada kami mana pemimpin yang batil, mana pemimpin yang suka berbuat dosa dan maksiat, maka jauhkanlah ya Allah. Sok sering berdoa itu Bu, agar nanti kita selamat di dunia dan akhirat ya. Baik, kita lanjutkan. Jam berapa saya nggak bawa jam? 5:30. Insya Allah ya, kita lanjutkan. Bahkan Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf
wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallahu ay yab'asa 'alaikum 'iqaban min indih summa la tad'uhu fala yustajabu lakum. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kamu memerintah pada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, atau Allah akan segera mengirimkan azab kepada kalian dari sisinya, lalu kalian berdoa kepadanya namun tidak dikabulkan. Ini adab yang paling berat, Bu. Kalau doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, doa-doa penduduk Indonesia tidak dikabulkan oleh Allah, maka ngeri ya. Kemarin waktu halalo panjang teh, ayah memerintahkan untuk kumpul di lapangan, doa naon istighosah, minta turun hujan. Apa kita turun-turunnya? Cek Allah tadi, karena kalian tidak berani untuk merubah kemungkaran, bahkan membiarkan kemaksiatan merajalela, doa-doamu tidak akan kami kabulkan. Maka kalimatnya tadi di sini kan, maka jika kalian diam ketika melihat kemungkaran, maka kalian berdoa kepadanya namun tidak dikabulkan. Ini bahayanya. Makanya sekali lagi, jangan sekali-kali memilih pemimpin yang terang-terangan berbuat dosa dan maksiat. Karena ada salah satu paslon yang sampai saat ini belum mengklarifikasi kata-katanya, tapi dia tetap saja sampai berani mengatakan, kalau saya senang nonton film porno, di mana letak kesalahan saya? Ya Allah, ya makanya saya coret gitunya. Terus ada yang tadi nyogok coret, bahkan yang meminta jabatan coret. Alhamdulillah ada satu paslon yang tidak minta jabatan. Dia katakan, saya dipilih oleh partai, bahkan sekarang sudah bertambah jadi 4 partai yang meminta saya untuk menjadi presiden. Saya waktu dipilih oleh salah satu partai Nasdem kalau nggak salah, nyuruh kepada beliau untuk jadi presiden, saya tidak langsung menjawab, saya minta izin dulu kepada ibu. Apakah ibu saya mengizinkan? Kalau ibu saya mengizinkan, baru saya siap. Ternyata ibunya memberikan nasihat, maka bila mana kamu ingin mendapatkan pahala yang besar, kebaikan yang banyak, maka terima tawaran itu. Karena seorang pemimpin itu hebatnya, bila mana dia melakukan kebaikan kemudian diikuti oleh rakyatnya, maka semua kebaikan dari rakyatnya, pahala dari rakyatnya itu tumplek kepada pemimpin yang memerintahkan kebaikan. Itu hebatnya. Tapi sama, bila mana pemimpin itu melakukan kesalahan lalu kemudian diikuti oleh rakyatnya, maka semua dosa dan kesalahan rakyatnya tumplek kepada pemimpin. Itu makanya berat ya. Makanya kalimatnya satahrisuna alal imarah, nanti kelak di akhir zaman kalian akan rakus betul-betul ambisi akan kepemimpinan. Abdurrahman sahabat itu ketika dia minta jabatan kepada Rasulullah, karena waktu itu peluang untuk istilahnya menjadi tangan kanannya Rasulullah untuk memimpin di daerah-daerah itu banyak sekali. Abdurrahman minta, ya Rasulullah berikanlah aku jabatan. Langsung Rasulullah melotot. Ya, jika petui anu ayeuna keur musim, melotot. Wahai Abdurrahman, insyaallah, apabila kamu minta jabatan, maka niscaya jabatan itu akan dibebankan kepadamu. Tapi apabila kamu menjabat bukan karena permintaanmu, maka niscaya Allah akan membantu jabatanmu, membantu posisimu, membantu pekerjaanmu. Itu artinya hadis ini yang minta jabatan berarti ciri bahwa orang itu dia ambisi. Bahaya kalau ambisi. Ayeuna Bu, di rumah sakit disediakan kamar-kamar keur nu salatres calon-calon legislatifnya, keur caleg-caleg anu keur dagang wajahna dina tangkalan, dina jembatan, dina tiang listrik, tapi rebet di mana-mana nya. Sararenyum teh yang dipilihnya. Insyaallah. Ini kalau dia berangkat dari keinginan hawa nafsunya, ingin menduduki mungkin kursi DPR, MPR atau mungkin DPRD, maka demi Allah dia akan menyesal. Kenapa? Karena Allah akan melepaskan dia. Pek sakarep maneh, ari maneh hayang mah. Tapi kata Rasulullah, apabila kamu menjabat bukan karena permintaanmu, niscaya Allah akan membantumu. Sudah nggak ragu lagi. Dari 3 paslon ini siapa
yang dicalonkan, bukan mencalonkan dan bukan mempromosikan dirinya untuk dipilih. Insya Allah, mudah-mudahan dari sedikit pencerahan ini menentukan pilihan ibu nanti tanggal 14 dan pilihan bapak. Karena sejatinya kembali kepada tema tadi, tagline-nya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran itu yang paling kuat adalah dengan pemimpin, dengan kekuasaan. Maka kepemimpinan ini mutlak sejati harus kita selektif dari sekarang agar jangan sampai kita menyesal sebagaimana penyesalan yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Maka begitulah aku jadikan mereka menyesal karena mereka tidak hati-hati ketika dalam memilih pemimpin saat di dunia. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.